Orang tua, wah 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 wah, adik-adik juga, wah guru-guru juga, wah 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 wah, ini anak, oh wah 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 wah. Ya, saya sekarang ada di Bali dan ya sangat senang, dan saya sebenarnya mau sampaikan pesan suara saya lewat WA, tapi saya rasa itu tidak. Saya mau pamer saya punya muka, so saya rekam bentuk video dan bangkrutkan siapa direktur punya untuk download ini videonya, jadi that's my jadi pintar-pintar. But anyway, saya mau sebelum saya mau sampaikan encouragement to semua orang tua adik-adik asrama lagi, ya pokoknya adik-adik asrama atau yang adik-adik TK sampai SMA, dan juga untuk staff mungkin akan sampaikan juga. So saya akan sedikit tajam, jadi saya mau awali dia minta maaf. So ya, I wanna say, orang tua bangun, orang tua wake up, orang tua wake up, orang tua wake up, bangun bangun bangun, orang tua. Ada serangan. Saya tahu ini bukan kalian yang sebenarnya, orang tua Papua yang sebenarnya, orang tua Dogobak, orang tua Eragayam, orang tua Bokondini. Saya tahu waktu saya kecil saya pernah lihat yang kamu sampai taruhan, sampai kasih keluar kamu punya babi-babi yang dari kandang, untuk pokoknya tidak pikir kalian punya harga, sampai kasih keluar kalian punya uang dari dompetmu, kasih keluar noken yang ibu-ibu kalian bayar untuk kamu punya anak-anak yang seperti kami ini. Yang saya ingat waktu di Eragayam tuh, sampai mau pesta mau buka sekolah Eragayam yang di Kumbianggu itu, sampai masak bakar batu, dan saya heran itu tidak ada satu babi pun yang dijual, tapi itu dari sumbangan dari hati. Dan itu hati sesungguhnya yang orang-orang tua Papua punya, orang-orang Bokolini punya, orang-orang Eragayam punya, orang-orang Dogoba punya, pokoknya orang-orang Papua punya hati yang sebenarnya itu semangatnya yang dulunya, yang pokoknya tanpa dibayar, pokoknya tanpa diajak pun, karena dilihat orang kerja, datang kerja sama-sama gitu. Dan itu karakter yang asli, yang saya pernah waktu kecil saya lihat itu karakter asli. Tapi sekarang sedih sekali, ada semangat turun. Dan saya mau kasih tahu orang tua, saya sudah tadi bilang, itu karakter kalian yang orang tua Papua punya asli itu. Sekarang ini ada serangan orang tua saya. Kenapa saya bilang wake up, bangun, karena ada serangan, ada buah yang baik, maka iblis tidak senang dan dia mau fokus, mau cabut itu. Jadi saya mau ingin sekali, waktu saya seperti waktu di Papua itu, ini ada bokol, jadi saya seperti hanya di dalam ini ada air, ya ada air, tapi tidak tahu di luarnya apa. Tapi waktu saya keluar, ya di dalam ada air. Ini botol. Tapi ini apa? Ini bisa putar. Ini di bawahnya bulat. Ini bisa buka. Ada lubang 2. Berarti cara minumnya lewat sini, bukan minum sembarangan, karena air keluarnya tidak mungkin kalau saya minum lewat ini. Tapi kalau pokoknya yang lewat lubang ini, saya akan minum. Nah, itu seperti zoom yang saya waktu di Papua, saya hanya seperti ini saja. Saya bisa lihat, ini ada air. Tapi waktu keluar, saya bisa lihat ada gambaran seluruhnya, dari depan, belakang, samping, atas, bawah, seperti itu. Dan saya hanya, orang tua saya lihat bahwa pengen salah satu sekolah yang bisa mensukseskan Papua. Dan kami pikir kami mau cepat, tapi kalau kita mau pakai cara Tuhan kayaknya tidak akan cepat. Mungkin saya punya anak yang dia akan mungkin menikmati hasil
dari Opangen. I don't know, saya tidak tahu, tapi itu mungkin kemungkinan, atau mungkin saya punya cucu yang bisa menikmati seperti itu. Jadi ya kita buat untuk generasi berikut gitu. Kita kerja untuk lebihnya untuk Tuhan. So saya benar-benar waktu datang ke dunia luar ini dari Papua, bukan dunia Papua tapi dunia pokoknya yang bagian dari dunia internasional juga ini, saya belajar bahwa pikir secara sains dengan pikir secara secara Kristen juga, karena ya saya sebagai Kristen, saya sebagai pengikut Yesus, dan saya belajar bahwa ada salah satu hal kita tidak bisa saya mau terus terang ke orang tua jangan memaksa kami. Sorry, saya maksudnya ini menyangkut mengenai kami punya panggilan. Karena kalau orang tua kamu ada visi untuk menjadi, saya punya anak ini, anak bla bla ini mau jadi pilot. Oke, bagus. Tapi orang tua benar-benar tahu dia punya kelebihan, dia hebat bagian math, maksudnya matematika atau sains. Oke, mendukung dia. Tapi kalau dia bagus di melukis, tidak mungkin dia akan jadi pilot. Jadi ini panggilan, dan saya belajar itu diri saya sendiri. Waktu saya mungkin beberapa orang tua sudah dengar saya mau ke luar negeri, tapi tidak jadi, dan datang di sini saya rasa perfect, saya rasa sempurna, saya rasa bersyukur, dan saya rasa ini bagian dari rencana Tuhan. Dan saya puas sekali karena saya baru menemukan saya punya panggilan. And itu saya bahasa Inggris terus nih. Sudahlah, sambil orang tua belajar bahasa Inggris. Haleluya. Oke, jadi untuk mau menyampaikan ke orang tua bahwa orang tua mungkin aja sarankan orang tua mendukung kami untuk menemukan kami punya visi, bukan mendorong kami untuk jalan ke orang tua punya visi. Karena saya rasa itu Tuhan yang punya visi, Tuhan yang ada panggilan untuk kami anak-anak. Jadi waktu kami orang tua support kami untuk ikuti Tuhan punya panggilan itu, saya rasa kami cepat atau lebih menikmati untuk keluar untuk melanjutkan Tuhan punya panggilan itu. Dan saya dapat panggilan bukan untuk keluar negeri, tapi keluar untuk menginjili. Saya waktu datang ke baru kemarin ini dengan cara Tuhan yang luar biasa, Tuhan menyentuh saya punya hati untuk jadi penginjil atau misionaris. So ya, saya bersyukur untuk panggilan ini, dan ya saya hanya mau mendorong orang tua untuk pemahaman pola pikir ini. Orang tua memaksa kami, baru kami rasa kayak aduh, saya mau ini, tapi kadang saya tidak mau itu seperti itu. Jadi saya benar-benar mau sarankan orang tua, bukan biarkan tapi doakan kami untuk melanjutkan Tuhan punya panggilan dalam hidup kami anak-anak. Dan itu mau sampaikan juga untuk adik-adik yang ada di Papua di situ, dan juga adik-adik pokoknya dari TK yang TK itu semangat belajar terus. Kalau pikir keluar dari Opangen, kamu di luar akan bikin apa? Pokoknya SD, SMP, SMA, teman-teman atau adik-adik, pokoknya kamu terjun dalam dunia Opangen ini. Karena saya rasa let me say this, mungkin saya akan bikin video ini terlalu panjang, Yeskon. Tapi saya ada ketemu salah satu laki-laki Jogja, dan dia ini ada banyak tapi saya hanya ambil salah satu saja. Dia bilang karena dia orang seni juga, jadi kami ada gambar sama-sama. Terus ini baru ketemu 2 hari setelah ketemu baru kami kerja art, dan dia bilang ke saya, kamu tahu, dia bilang, bro, kamu kuliah di mana? Baru saya bilang, saya belum kuliah bro, baru kamu kayak kelihatan orang sudah kuliah, dan kamu punya cara bicara, kamu punya cara pandang, kamu punya cara memimpin, kamu punya diri tuh kayak sudah internasional begitu. Atau rasa beda dari laki-laki Papua yang saya lihat. Baru saya bingung, karena
ini orang baru ketemu dan saya tidak pikir mengenai hal itu begitu. So kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang ini bisa lihat seperti saya kelihatan beda? Bukan yang di luar beda, tapi dia sampaikan apa yang di dalamnya begitu. So saya belajar kenapa dan saya dapat angin. Saya dibentuk di angin. Saya bawa karakter buah dari buah angin, yang angin, buah yang baik itu saya bawa ke sini. Bukan, saya tidak sadar, saya hanya jadi diri saya sendiri yang sudah dibentuk dari angin itu, saya bawa ke sini. Dan itu yang dilihat orang, dan itu yang disampaikan orang. So adik-adik belajar di angin dan berdoa banyak. Tuhan, saya punya mimpi ini, tapi Tuhan ada tujuan hidup saya apa begitu. Mulai berdoa dari sekarang. Kamu punya mimpi ini, tapi kalau ada yang sudah dapat kamu punya panggilan hidup, praise God. Tetap maju. Kita tetap maju untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan yang ini untuk guru-guru. Saya sudah sampaikan lewat WA, tapi saya juga mau sampaikan ulang lagi. Guru-guru, you are doing amazing job again. Amazing job. You are making pemimpin Papua, bahkan pemimpin dunia. I want to say pemimpin Indonesia, but I will say pemimpin dunia. I don't know, but I feel like Holy Spirit talked to me that you guys are doing amazing, and I don't know what I can say, but I'm just proud of you. Proud of you, all teachers, and you when I got a calling, like dapat panggilan dari kemarin, I was happy. I mean, dapat panggilan hidup. When I know my calling, like want to be missionary, like penginjil, I happy, but I also cry because I know what will gonna happen. I'm gonna leave my family. I'll go out there to share the gospel, and I feel pokoknya saya rasa sedihnya itu juga. I feel like how you guys are like struggle with that. I mean, kamu bisa berjuang, bisa jauh dari keluargamu, bisa jauh dari kampungmu untuk melayani, dan you guys are the missionaries yang melayani di Papua. So just again praying for you, and you guys are amazing. Ya, mungkin itu untuk dorongan orang tua lagi, guru-guru, dan ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya mengucap syukur, dan ya orang tua. Dan satu hal yang saya mau sampaikan adalah orang tua lalono wah ala ni nomor ma ala nda wa ya kirayo girti ni to no ka aum bulu pana. Dan sampai tahu hati orang tuanya bantu orang tuanya piara naku tema ala ndawa wa yo sampai yang ndare ni oboni nango har goligal kire ni narua ma ni nakira mana kiar ma ala ndawa wa yo karai. Dan satu hal pesan terakhir yang mau sampaikan orang tua, atau mungkin guru-guru, atau mungkin adik-adik, dengan kasih Tuhan mau telepon kami yang sudah keluar dari Papua, atau mungkin yang di Papua juga tapi tidak diopangin. Kami butuh dorongan dari orang tua. Kami butuh suara, kami butuh kabar dari orang tua. Hei anak, bagaimana seperti itu? Kami butuh. Kami ini dunia luar yang istilahnya bahasa Inggris crazy word. Kami dunia gila yang ada. Jadi kami butuh kasih sayang, kabar dari suara-suara orang tua, suara-suara mungkin guru-guru, sahabat yang pokoknya kami sudah bukan sahabat dekat waktu kami sekolah. Kami butuh dari kabar dari kalian. Jadi saya meminta tolong komunikasi atau telepon kami atau WA messenger kami. Hey, what are you guys doing? How are you doing? Seperti itu, supaya jangan sampai kami ini dalam dunia turun sampai kamu tiba-tiba dengar
dia meninggal. Terus orang tua dan semua keluarga besar di sana berebut dan berteriak-teriak untuk hanya kirim mayat. So daripada terjadi itu, lebih baik kita melakukan hal-hal kecil, cek-cek apa yang apa macam apa kabar dan bagaimana seperti itu. So ya, mungkin itu saja. Owira Maluirati, saya minta maaf, tapi ambillah kita yang baik dan kita berjalan bersama-sama. Wah.